Halo, ini sudut pandang terakhir yang bisa saya berikan dari pertanyaan Mbak Evi ya. Pertanyaannya cuma satu, konteksnya lengkap, tapi jawabannya bisa panjang karena konteksnya lengkap tadi. Sudut pandangnya bisa beragam. Kalau misalnya ada pertanyaan, bukan ada pertanyaan ya, ada kesempatan untuk bertanya, ada kesempatan untuk mengutarakan pendapat, mengusulkan, tapi tampilnya di hadapan pimpinan puncak atau dari hadapan pimpinan yang kita anggap tinggi, atau rekan kerja yang kita anggap sebagai guru, ada kemungkinan besar kata-kata jadi nggak keluar itu gara-gara kita merasa minder dengan orang tersebut. Kita merasa masih nggak layak untuk berbicara di hadapan tokoh sosok beliau. Ada kejadian beres kelas impromptu, kelas-kelas sebelumnya, begitu beres kelas, ada yang ngajak, Mas boleh saya nelpon nggak? Oh ada yang mau curhat nih. Biasa, kan saya dukung curhat. Menerima curhat banyak peserta dan alumni-alumni lain. Pas nelpon, beliau cerita, Mas tadi tuh, saya tahu tuh, begitu si bapak itu nunjuk, pasti saya yang ditunjuk deh. Kenapa? Beliau tuh sebagai pimpinan puncak, hubungan sama saya udah agak lama. Termasuk pada saat perusahaan lagi dibentuk, saya ditarik oleh beliau. Karena tahu saya lagi butuh kerjaan waktu itu. Jadi, ya udah saya senang dong dapat kesempatan ya untuk bekerja pas saya lagi dibutuh, saya lagi jatuh, terpuruk. Akhirnya kami bangun bareng-bareng perusahaan ini. Di mata saya, beliau tuh nggak cuma atasan, beliau juga sahabat, beliau juga guru, beliau juga orang yang penyelamat saya. Maka pas tadi beliau nunjuk saya bilang, wah ada si bapak nih Pak, Bapak matiin video dia Pak. Beliau nggak matiin videonya dan saya ngomongnya jadi berantakan kan Mas. Karena saya ngerasa beliau tuh tokoh yang sangat penting di mata saya. Jawaban saya gimana? Mirip Pak pengalaman saya. Bapak tadi sadar kan? Pas saya ngasih materi, ada Mas Surya. Mas Surya itu guru saya dalam hal melatih. Jadi bisa jadi trainer seperti sekarang, itu Mas Surya yang latih. Cara tampilnya, public speaking-nya, Mas Surya juga yang latih. Saya bisa belajar analisis tulisan tangan, bukunya pertama kali, bukunya punya Mas Surya. Baru kemudian saya belajar lebih lanjut. Saya bisa hipnosis juga. Jadi di panggung memasukkan sugesti, itu juga ilmu hipnosisnya belajar dari Mas Surya, ambil sertifikasinya. Nggak lanjut sampai sertifikasi sih, tapi udah ikutan pelatihan lengkap. Neural Linguistic Programming, NLP. Itu ada ilmu yang dipakai untuk menyusun kata-kata yang efeknya bisa maksimal ke audiens. Belajarnya ke beliau juga. Dulu saya bingung. Waktu masih mahasiswa, saya teknik elektro, kan nggak lulus tuh. Karena buta warna, saya jadi nggak saya pilih lulus, tapi saya tahu, saya harus cari alternatif. Akhirnya, saya ngajar privat. Tapi begitu saya udah nggak kuliah lagi, kan nggak menjual lagi. Dulu saya kuliah di ITB, jadi yang bikin saya laris itu salah satunya bukan cuma karena saya ngajar juga enak, tapi juga ada label mahasiswa ITB. Kalau saya udah bukan mahasiswa ITB lagi, gimana ya? Ketemu Mas Surya. Oh, ada ya proses mengajar, tapi jalurnya bukan guru, bukan dosen juga. Jadi bisa nih saya ambil, namanya jadi trainer. Mas Surya yang menarik saya dan memberikan kesempatan itu. Jadi Bapak sadar kan kalau sebenarnya Mas Surya tokoh yang besar juga di mata saya, persis seperti Bapak mandang di atasan itu. Dia langsung, oh iya, ya benar, benar, benar. Tapi Bapak juga sadar kan, saya satu kelas bersama Mas Surya ngajar disetarakan, saya pun nggak minder. Oh iya Mas, benar. Kok bisa Mas? Karena saya membandingkan beliau dengan lengkap. Saya tahu kelebihan beliau apa, kekuatan beliau apa, pendidikannya apa. Itu sisi besar beliau yang saya sangat kagumi dan saya hormati. Dan sebagai manusia, begitu saya ngobrol dan berinteraksi dengan beliau lebih lanjut, saya tahu, oh ini kelemahan beliau. Beliau kekuatannya di sini, tapi juga saya bisa bantu di situ. Contoh apa? Saya kan akhirnya mendalami lebih lanjut tentang analisis tulisan tangan. Begitu beliau butuh karyawan, saya bantu seleksi. Dapat orang-orang dengan potensi bagus pun, ya karena saya bantu menyeleksi tersebut. Kemudian pada saat beliau hadir bersama saya sebagai pengajar, saya ngajar, beliau standby. Banyak orang ngerasa, aduh, didatengin guru, gimana kalau saya salah? Enggak, justru malah, ya udah kalau saya salah, beliau akan langsung ngasih kritik. Kesempatan, guru saya bisa tahu kalau saya salah di mana, dan biasanya pun kayak gitu. Mas Taruna ngomongnya kecepatan, Mas Taruna ngomongnya tiba-tiba nggak jelas, Mas Taruna ini dan itu dan lain-lain. Jadi bahan perbaikan. Dan kalau misalnya beliau ada pertanyaan yang
nggak bisa dijawab karena keahlian saya misalnya urusan teknis, pemanfaatan berbagai macam peralatan tampil, Zoom online misalnya ada gangguan, saya yang bantuin biasanya. Jadi saya ngerasa saya masih bisa menghormati beliau, saya masih bisa menganggap beliau tokoh yang penting dan besar di mata saya, tapi di saat yang sama saya nggak harus minder, saya tahu di titik mana saya bisa membantu beliau. Gitu. Nah, Bapak tadi juga nanya, tapi kan kalau salah tadi gimana? Saya mengecewakan beliau. Ya udah, Mas Huda tadi pas mengkritik saya, ngasih feedback, beliau juga kecewa. Oh, Mas Taruna jam terbang udah tinggi, tapi masih melakukan kesalahan A, B, C misalnya. Beliau pasti udah kecewa juga. Tapi beliau akan tetap kecewa kalau kitanya nggak berubah, kitanya nggak menerima, kitanya nggak berusaha melatih, kitanya nggak berhati-hati pada saat tampil berikutnya mencegah kesalahan sama terjadi. Jadi nggak apa-apa, biarlah kecewa di satu momen itu, tapi begitu berikutnya kita berkembang, karena proses feedback tersebut, beliau akan bangga, senang, happy, karena melihat kita bertumbuh. Kita nggak mungkin nggak akan mengecewakan seseorang, kita manusia, apalagi guru kita yang tugasnya salah satunya mengevaluasi. Kalau kita ada salah, nilainya nggak sempurna, ada kesalahan-kesalahan berulang, ya kecewa. Tapi jangan biarkan kecewanya bertahan lama. Beliau langsung bilang, yang nelpon saya tadi nih, oh iya juga benar ya, iya makanya tampil aja semaksimal mungkin. Apa yang Bapak bisa. Kalau beliau ngasih kritik, terima dan bertumbuh. Beliau juga senang kok kritiknya diterima, jadi bantu bertumbuh. Beliau akan makin bangga, makin senang jika melihat Anda terus berkembang. Jadi daripada minder, fokus berkembang, fokus membantu. Maka kawan-kawan, kita akan balik lagi. Prinsip puzzle. Jangan sampai kita memandang seseorang begitu tinggi, kita lupa kita pun masih bisa membantu beliau. Setara itu bukan berarti nggak menghormati. Setara itu bukan lagi menganggap orang itu tidak penting di mata kita. Tapi kita bisa memandang dengan imbang. Di sisi mana kita akan tetap berkhidmat pada beliau, di sisi mana kita bisa membantu beliau, dan bahkan si bapak-bapak tadi, udah Pak, tetap bertahan jadi perusahaan, kembangkan perusahaan tersebut, karena begitu Bapak kerja bagus, beliau pun juga akan makin terlihat bagus di mata orang banyak. Bapak sedang menjaga figur atasan Bapak ini, si orang penting ini, seorang yang berjasa ini, untuk terlihat makin hebat di lingkungan sekitar beliau. Oh, si penelpon tadi jadi sadar di titik mana dia justru bisa membantu dan membuat atasannya terlihat sangat baik. Hati-hati dengan minder. Selama minder masih ada, kita nggak akan bisa dengan tenang tampil di hadapan siapapun. Jadi, ya sudah, kepoin. Pandang diri seseorang dengan lengkap. Buat diri kita merasa setara. Jadi kita pede. Jadi itu sudut pandang tambahan yang bisa saya berikan. Moga-moga bisa menjawab sebagian besar hal yang ditanyakan oleh Mbak Evi. Jika ada yang masih perlu ditanyakan lebih lanjut, lanjut aja. Karena saya yakin ada sudut pandang lain yang bisa ditambahkan kalau misalnya pertanyaan ini dibahas oleh Mas Novan atau Mas Surya atau ada teman-teman lain yang juga punya pengalaman yang ikut menambahkan pengalaman yang sini. Jadi, terima kasih pertanyaannya. Sampai ketemu di pertanyaan berikutnya dan video berikutnya.